Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 11 November 2024 merupakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Marcelina Toron, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, telah sejak dahulu penyesatan selalu mengintai kami. Iblis dan kekuatan jahatnya selalu berusaha menjauhkan kami darimu dengan berbagai iming-imingnya, godaan dan bahkan cobaan. Mereka selalu menawarkan kepada kami kebenaran lain yang berbeda dari kebenaran-Mu, tetapi mereka kemas sehingga memiliki daya pikat yang kuat agar kami mau berjalan di jalan yang menyimpang dari jalan Kristus. Hari ini kami kembali berkumpul untuk menguatkan iman kami, terutama untuk mengatasi dan mengalahkan kekuatan jahat itu. Maka bersabdalah ya Bapa, kami siap menerima pencerahan dari-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah bumi dan segala
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Penyesatan dalam iman.
Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Dahulu, sebelum ada Google Maps atau Waze, saya mengandalkan peta berupa kertas lebar yang terpaksa dilipat-lipat saking lebarnya. Dan tentu saja tidak praktis karena informasi yang dicantumkan sangat minim dan tidak up to date pula. Maka saya mesti menepi untuk bertanya kepada siapa saja yang ada di pinggir jalan. Seringkali mereka geleng-geleng karena tidak tahu, tetapi ada juga yang dengan sengaja memberi arah yang salah agar kita tersesat. Dan jangan salah, ada juga yang dengan sungguh-sungguh hendak membantu kita menunjukkan jalan, tetapi yang ditunjukkan itu jalan yang keliru atau jalan yang memutar sehingga menjadi jauh. Ia sama sekali tidak bermaksud menyesatkan, tetapi itulah kebenaran yang diyakininya dan dengan rela hendak membantu kita. Bagaimana dengan perjalanan rohani kita? Rasanya 11-11, bukan 11-12, sebab hari ini tanggal 11 bulan 11. Penyesatan juga selalu ada. Terlebih lagi dengan tersedianya media sosial via internet. Banyak sekali beredar ajaran-ajaran yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan kitab suci kita yang terkadang sampai membuat saya merinding membacanya. Penyesatan itu telah tercampur aduk dengan kebenaran dari Tuhan, sehingga menjadi sulit untuk dikenali mana yang dari Tuhan dan mana yang dari kekuatan jahat. Saya sendiri tidak terlalu khawatir, karena sejak semula mendalami kitab suci, saya meyakini kalau Yesus adalah pemandu jalan saya, dan Roh Kudus senantiasa memberi pencerahan terhadap ajaran-ajaran Yesus, sehingga saya pun akhirnya menjadi punya peta iman yang bisa saya gunakan sebagai pemandu jalan rohani saya. Tentu saja saya bisa tersesat karena kelemahan saya sebagai manusia, tetapi saya bisa segera tahu kalau arah jalan saya menyimpang dan selalu ada kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan. Allah Bapa kita yang di surga, keluarga dan kerabat dekat saya selalu membuka tangan untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa saya. Oleh karena itu saya tidak terlalu khawatir ketika berselancar di dunia maya. Malah seringkali saya dicerahkan oleh peristiwa-peristiwa yang diberitakan di dunia maya. Beberapa hari yang lalu, saya menyaksikan pidato kemenangan Donald Trump setelah terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Trump sering mengalami penyesatan dari orang-orang yang ingin menjatuhkan dia dari karir politiknya dan bahkan beberapa kali mengalami upaya pembunuhan, dan Trump selalu lolos. Ia percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan nyawanya, dan upaya pembunuhan itu malah memperkuat keyakinannya akan perlindungan Allah. Maka Trump mengajak rakyat Amerika untuk kembali mengandalkan iman dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Iman kepada Kristus adalah perisai yang kokoh untuk menyelamatkan diri dari penyesatan. Tadi telah kita dengarkan, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menurut perintahmu. Betapa dahsyatnya iman kepada Kristus itu. Selain untuk melawan kuasa kejahatan, iman juga membuat kita menjadi waspada dan tidak mudah tergiur oleh penyesatan yang nampak menarik dan menggiurkan itu. Dan menjadi lebih istimewa lagi, ketika kita tersesat, sejauh manapun kita tersesat, Tuhan selalu hadir untuk memanggil kita kembali ke jalannya. Tentu saja jaminan dari Tuhan ini tidak dapat membuat kita mengabaikan perjalanan rohani kita, mengandalkan panggilan Tuhan, toh saat bertobat akan ada sukacita di surga. Jangan, sebab akan lebih baik jika kita selalu berada di dekatnya, tak perlu mengalami penyesatan, menjadikan ajaran Yesus sebagai moda transportasi perjalanan iman kita.
maka membangun dan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan adalah keputusan yang tepat. Ini dapat kita lakukan dengan lebih sering berjumpa dengannya melalui doa, dengan rajin-rajin mendengarkan sabdanya melalui Injil, dan dengan senantiasa membuka mata dan telinga agar mengetahui kehadirannya di dalam hidup kita. Sekarang marilah kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Ya Allah Bapa kami sangat berharap pertolongan dari-Mu. Bantulah kami di saat perjalanan iman kami telah menyimpang dari jalan-Mu, dan jagailah kami agar senantiasa berjalan di jalan yang telah ditunjukkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Panggillah kami untuk kembali ke rumah-Mu di saat kami tersesat atau disesatkan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, hanya kepadamu-lah kami berdoa dan berharap. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.